Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak, kami kan dari mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2024 Kak. Dan kami ini ada tugas dari dosen Bu Ade Mona untuk membuat majalah. Nah, kebetulan kami ini tertarik akan usaha buket kakao. Iya. Jadi mungkin kami mau tanya beberapa pertanyaan yang sekiranya nanti kalau misalnya ada yang keberatan kakak jawab bisa langsung kakak ucapkan aja. Oke. Untuk latar belakang kakak sendiri, kakak ini namanya Kak Vera kan? Iya. Lebih lengkapnya itu siapa Kak? Kenalin lebih dulu ya. Kak Vera Adila. Kakak alumni Unimal juga, ilmu komunikasi angkatan 18. Itu lebih gampang kami juga baru tahu loh. Iya. Nah, untuk di angkatan kakak itu 2018 itu adakah tugas-tugas yang sama seperti kami? Ada. Kemarin kakak Bu Ade juga ininya. Bu Ade juga. Iya. Tetapi waktu tugas itu belum ada usaha kakak. Belum. Karena kakak masih kuliah ya waktu itu. Berarti usaha kakak ini dibangun sekitar tahun berapa? 2021 semester 7 atau 8. Kalian semester berapa? Ini semester 3 kak. Semester 3 ya. Waktu kakak ada pelajaran seperti kami ini tuh semester berapa sama Bu Ade? Kalau kakak nggak salah ingat ya, semester 3 juga. Karena semester 5 kami kemarin itu udah OJT. Oh, oke. Nah, kamu juga. Kak, itu kan kakak semester 7 tuh kan belum apa ya? Kenapa kakak bisa berpikir kok kakak berani gitu membuka usaha di kalangan semester 7 tuh kan lagi berat-beratnya kuliah gitu? Iya, semester 7, semester 8 itu kan udah termasuk mahasiswa akhir ya. Iya. Itu kita udah mulailah nyusun-nyusun skripsi. Nah, di semester 7, semester 8 ini, karena udah semester-semester akhir, kakak udah mulai kesulitan di ekonomi lah. Karena kan kita di waktu itu udah butuh banyak dana untuk buat skripsi, belum lagi untuk ngeprint itu kan. Sementara dari kakaknya sendiri udah mulai segan untuk minta ke orang tua gitu. Jadi mulai nih muter otak gimana caranya buat nambah-nambah uang jajan lah istilahnya. Nah baru waktu itu kepikiran untuk buka gimana nih caranya biar dapat penghasilan. Kepikiran untuk jual buket karena waktu itu udah pas banget timingnya lagi wisuda Unimal. Kakak kebetulan buka usaha ini nggak sendiri awalnya. Kakak bareng kawan-kawan kakak, kami bertiga satu kosan. Terus kemudian dari sana tiga-tiganya ini punya passionnya di bagian seni. Kakak suka seni, kawan-kawan kakak juga suka seni kan. Nah daripada capek-capek mikir mau buat apa nih biar ada penghasilan, kita mulai nih untuk manfaatin passion kita kan. Setelah itu mulai dah kita untuk buat snack box waktu itu, produk pertama kita. Jadi bukan buket. Nah dari snack box ini kita mulai dari harga 15.000 kemarin. 15.000 per orangnya, untuk modalnya itu 50.000 per orang. Jadi modal usaha buket ini awalnya 150.000. Ya. Dan itu tuh langkah awal kakak buka usaha ini tuh dimulai dari kosan? Iya, dari awalnya ngerintisnya dari hal yang kecil dulu, dari 50.000 per orang. Kemudian kita buat Instagramnya, kemudian buat cari nama brandnya. Promosi pakai akun kado, pakai akun sendiri masing-masing kan, lumayan ada 3 orang, berarti 3 akun lah promosinya kan. Kita bertiga beda-beda jurusan, jadi lebih banyak kawan-kawan nih berarti ya kan. Jaringannya lebih banyak. Kemudian karena timingnya juga cocok, waktu itu lagi musim wisudaan, terus alhamdulillah jalan nih. Ternyata rame yang suka dan laku, karena kan kita harganya juga mulai 15.000. Jadi low budget banget waktu itu kan. Terus alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Malah buka usaha yang besar ya lumayan. Dan itu kakak bikin dimulai dari kosan itu, orang tua kakak tahu? Awalnya enggak sih, awalnya nggak tahu. Tahunya waktu ketika udah habis kuliah, kan kawan-kawan kakak ini ada dua orang yang lain kan. Jadi mereka mutusin untuk balik ke kampung halaman masing-masing. Intinya ngerintis karir masing-masing lah. Jadi
waktu itu kakak sendiri yang mutusin untuk lanjutin kado ini karena kakak ngelihat kado ini ada potensi untuk kedepannya gitu. Kasihan juga kalau misalnya udah ada akunnya, udah ada loyal customernya, terus tiba-tiba hilang gitu kan, kasihan. Jadi kakak mutusin untuk tetap jalanin usaha ini di rantau. Jadi kakak aslinya juga bukan orang sini. Orang Idiraya. Iya, orang Idiraya. Berarti kakak ini kalau misalnya ini kakak setahun ini tetap pulang kan ke sana? Tetap pulang, kakak pulang pokoknya 1 bulan sekali pulang lah kalau sekarang, karena kan udah ada kawan-kawan yang lain yang ngurus kan. Itu waktu kakak buat usaha ini, buat toko ini kan, itu kakak ada balik dulu nggak ke Idiraya? Atau langsung setelah lulus kuliah itu langsung kakak berpikir langsung menemukan tempat di sini gitu? Kakak kan waktu tamatnya beda-beda nih sama kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kakak duluan tamat, ada 1 orang duluan tamat. Setelah itu kita lanjutin berdua untuk 1 tahun ke depan. Setelah itu yang seandainya kita berdua nih barengan tamat kuliahnya kan. Setelah itu baru tadi kakak setelah tamat itu nggak pulang, tetap lanjutin di sini. Kawan kakak pulang, kakak bahkan pas wisudanya itu sambil jual buket kemarin. Karena kakak masih di kosan nih, hari ini wisuda, jadi malamnya kakak buat buket pesanan orang, nanti titip ke kurir. Setelah itu kakak wisuda, balik dari wisuda buat buket lagi nih untuk besok. Karena kan wisuda Unimal ada beberapa hari kan. Iya, seperti itu dulu. Jadi latar belakang kakak Vera ini buka usaha buket itu dulunya karena memang inisiatif kakak ini ketika menjadi mahasiswa yang bisa dibilang ingin menghasilkan uang jajan tambahan. Tapi kakak termasuk berani banget loh kak. Ya berani lah, alhamdulillah. Ternyata di sini rezekinya ya, udah mulai dicari-cari passionnya dari awal semester 7 semester 8. Jadi kak untuk buket perkembangan usaha kakak ini 5 tahun terakhir itu melonjak banget atau perlahan, atau ada yang melonjaknya itu tiba-tiba banget atau perlahan kak? Nggak ada yang melonjak tiba-tiba banget ya kalau sekarang ya, karena pasti ada step-stepnya, ada susah-susahnya. Jadi awalnya kakak itu kan buka usaha ini 2021 semester 7 semester 8. Nah setelah itu tamat kuliah kakak tetap lanjutin usaha ini. Di tahun 2023 kakak mulai ada tahun 2022 itu kakak udah mulai ngerintisnya sendiri. Kawan kakak udah balik nih, jadi kakak masih lanjut usaha ini di kosan. Kemudian di tahun 2023 kakak udah mulai cari titik toko fisik awalnya belum di toko yang sekarang. Jadi toko yang di 2023 itu kakak bertahan di situ 2 tahun. Kemudian di tahun 2025 kemarin kakak baru pindah ke sini di bulan April kalau nggak salah ya, April. Baru pindah ke sini. Jadi pelan-pelan banget prosesnya. Yang awalnya cuman baru tahun-tahun pertama itu saat orderannya cuman sampai kayak paling banyak 30 biji gitu kan, 30 piece. Kemudian lanjut lagi tahun selanjutnya 50 piece. Kemudian lanjut lagi di 2023 itu paling banyak kita produksi 100 piece per bulan. Nah, setelah makin kesini, alhamdulillah kita paling banyak sekarang 600 piece per bulan. Jadi omsetnya juga pelan-pelan banget naiknya. Mulai dari 30 jutaan, kemudian kalau sekarang paling banyak kita 60 jutaan per bulan gitu. 60 juta itu kotor bersih? Kotor omsetnya. Itu yang paling tinggi ya. Kalau stabilnya mungkin sekitaran 25 sampai 40 kalau sekarang. Untuk jenis buketnya sendiri tuh kak, paling diminati warga Kota Losrawi ini, itu jenis buket yang seperti apa kak? Kalau untuk jenis buket di kita deh banyak banget ya, banyak banget. Ada buket bunga, buket uang, buket jajan, ada buket rokok, ada buket balon. Jadi produknya juga di sini bukan cuma buket aja, kita juga ada gift box, ada acrylic LED, kemudian ada snack tower, pokoknya ada hand wedding, banyak banget produk-produknya. Tapi untuk buket sendiri, kalau buket bunga itu ada jenis-jenisnya lagi. Ada yang round buket, kemudian ada yang tambelina buket, ada yang Rusian, banyak banget. Untuk yang paling laris dia tergantung momennya. Misalnya lagi momen perpisahan nih, perpisahan SMA atau kan anak-anak sekolahan. Itu kita budget buket di sekitaran harga 50 sampai 150.
Kemudian kalau misalnya lagi musim wisdaan universitas, itu kita paling best sellernya di sekitaran 155 sampai 350. Kalau misalnya hari guru itu kita yang under 100, ada yang 35, ada yang 15.000. Pokoknya yang best sellernya itu tergantung momennya gitu. Oke, berarti kita nggak bisa mematokkan ini paling laku yang Iya, mana. karena kan tiap bulan itu beda-beda terus tuh timingnya kan, momennya. Untuk desainnya itu kakak ini kebanyakan mendesain buketnya itu sendiri atau ada requestan dari customer gitu kak? Awalnya pasti buat sendiri, kemudian ada customer yang tertarik, mereka order, kemudian ada juga yang customer sendiri nih yang nyari referensi gitu. Kak, pengen dibuatin yang kayak gini, kita lihat dulu bunga-bunganya ready atau enggak. Setelah itu baru kita mix lagi versi kitanya gimana, kemudian baru masukin katalog kita gitu. Ada yang best seller nanti ujung-ujungnya gitu. Jadi untuk kakak sendiri kalau ada customer yang request desain buket gitu kan, pasti adalah kesulitan yang kakak alami gitu. Iya. Itu salah satunya kejadiannya di kakak ada di tahun kapan? Ataupun di bulan Sering sih yang kayak gitu ya, sering, karena kadang-kadang customer ini mereka nggak paham bahwasannya buket itu karya seni, karya tangan yang handmade. Jadi nggak beda-beda tangan yang buat, pasti bakalan beda hasilnya. Nah, customer nggak kurang paham bagian ininya. Misalnya, Kak tolong buatin yang gini persis, nggak bisa kalau persis. Jadi kita edukasi customer bahwasannya kalau misalkan dibuat persis itu sama sekali nggak bisa, karena handmade itu beda tangan tetap bakal beda hasilnya. Nah, kalau misalkan kakak mau, bisa kita buat tapi versi kitanya gitu, nggak bisa persis sekali, nggak bisa jiplak lah istilahnya gitu. dan itu untuk hal-hal seperti itu customer juga banyak yang menerima atau malah ngekeh kak untuk desain? Ada yang menerima, nggak apa-apa kak, buat aja sebagusnya, kita percaya kok. Rame yang kayak gitu. Tapi ada juga yang memang nggak jadi, nggak cancel, nggak masalah, ya kan? Nggak masalah, daripada nantinya mereka nggak puas sama hasilnya, ya kan? Oke kak. Jadi kak, selama dari tahun 2021 sampai 2025 ini pernah nggak kakak ketemu sama customer yang memang benar-benar buat kakak itu sulit banget ngadepin satu customer tersebut gitu? Nggak ada sih, nggak ada. Cuman pasti ada customer yang memang lebih tinggi, lebih perfeksionis gitu, lebih perfeksionis. Jadi dia nanti selalu menemukan bukan kesalahan, lebih ke ini kak kurang cocok kayaknya, lebih banyak revisinya, gitu kan. Kak ini diganti pakai ini, kak ini banyak beberapa yang rewel gitu. Berarti begini kak, ketika bukannya sudah jadi lalu bertemulah dengan salah satu customer seperti itu, ketika minta revisi itu kakak revisi tetap kan? revisi, Walaupun buketnya tuh udah jadi. Iya, walaupun udah jadi. Kecuali misalkan kak kurang cocok nih bunganya, warna bunganya gitu kan, kita tetap ganti. Kakak maunya yang gimana gitu kan. Pokoknya berusaha untuk memuaskan customer lah. Gimana caranya nantinya kalau misalkan mereka puas, mereka rekomen lagi ke orang lain, ke kawan-kawannya gitu. Itu bagian dari promosi juga kan sebenarnya, mulut to mulut gitu. Jadi kak, menurut kakak sendiri sebagai penjual ya kan, menurut kakak itu makna dari seseorang memberikan buket ataupun hadiah lainnya kepada orang lain itu? Nah, kalau untuk ngasih buket ini sendiri, menurut kakak bukan cuma perkara kita ngasih bunga ke orang lain ya, tapi juga buket ini bisa jadi bentuk visual dari perasaan kita. Misalnya nih, kan rame orang-orang yang nggak bisa menyampaikan perasaannya sendiri lewat kata-kata. Nah, dari ngasih buket ini bisa jadi suatu jalan agar mereka bisa mengapresiasikan perasaannya kepada orang lain, tapi dengan cara yang lebih manis dan juga dengan cara yang lebih meaningful gitu. Kan rame nih orang-orang yang nggak bisa bilang kata selamat ya, atau nggak bisa bilang kata-kata aku bangga sama kamu, so proud of you, atau aku sayang sama kamu, kan nggak bisa. Nah, dengan ngasih buket ini bisa jadi alternatifnya untuk mengungkapkan perasaan. Jadi untuk harapan kakak ke depannya untuk toko kakak ini maksudnya itu gimana? Pengennya, harapannya semoga nantinya Kado Estetik ini bisa jadi brand yang berkualitas, lebih dipercayai lagi oleh orang-orang,
dan juga lebih berkembang, nggak cuman meningkatin penjualan tapi juga mengembangkan impact-nya kepada masyarakat luas ya, dengan cara bisa juga untuk nambah lapangan pekerjaan dengan nambah karyawan ya kan, dan juga buka cabang mungkin ke depannya atau dengan memperluas segmen pasarnya lagi gitu. Oke kak. Jadi kak, ada nggak kakak mau kasih pesan untuk kami mahasiswa yang mau mencari kakak seperti ini? Ada nggak pesan untuk kami gitu kak? Semisal memang kawan-kawan pengen punya usaha, bagusnya nggak usah nunggu siap dulu, karena kadang kata siap itu nggak bakalan datang, tapi mulai aja dulu dari hal-hal kecil, karena hal-hal yang gede, usaha-usaha yang gede sekarang itu juga semuanya berawal dari somewhere, dari sesuatu yang kecil gitu. Jadi nggak perlu yang memang harus perfect banget dulu baru mulai, tapi usahanya dimulai dari hal-hal kecil dulu. Oke. Kak sedikit menambahkan, dulu itu pernah nggak ada yang orang-orang, beberapa orang lah, head pas kakak mau menjalani usaha ini gitu. Maksudnya orang-orang tuh kayak nggak suka gitu, tantangan terbesar kakak gitu. Ya ada pas awal-awal kan, pas izin sama orang tua juga agak susah ya sebenarnya, karena kan kita cewek kemudian milih untuk ngerantau jauh dari keluarga, di sini kakak nggak ada saudara gitu kan. Izinnya agak susah, tapi kakak sampai buat ininya apa namanya, kayak tolak ukurnya lah. Ini ayah saya punya usaha yang ini, saya sekarang labanya segini, sekarang ini dijelasin. Setelah itu baru dapat izin dari orang tua gitu. Karena orang tua sendiri mereka mungkin namanya orang tua ya, bagusnya jadi PNS gitu kan. Alhamdulillah setelah dikasih paham, kemudian diberikan izin oleh orang tua untuk merantau. Berarti tantangan paling pertama itu izin orang tua gitu kak? Iya, tantangannya izin orang tua, namanya kita cewek kan, untuk ngerantau jauh agak susah. Kalau untuk dari lingkungan kakak sendiri gitu, Dari lingkungan lingkungan. kampus, teman-teman? Enggak ada. Semuanya support, alhamdulillah ya. Kak, sedikit nanya lagi untuk biodata kakak ini. Oh, ya, Kakak boleh. kan tadi namanya Vera Adila. Kakak ini lahir dari mana? Kakak lahir di Idiraya, Di Raya, dan sekarang Jatimur, merantau di Losmawe. Nggak terlalu jauh tapi sekitaran, merantau. iya tetap merantau. Merantau. Kak, terima kasih banyak ya kak. Iya, sama-sama.